Dan gimana caranya supaya kita bisa bermanfaat untuk lingkungan. Kasarnya kalau kita tidak bisa memberi, tapi kita jangan merepotkan. Ya, kalau kita tidak bisa memuji, tapi paling tidak kita jangan mencela. Kalaupun kita ada perbedaan dan kita benar, tolong jangan diperdebatkan. Kita musyawarah. Itu saya pesan sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ikhwan Mustafa. Kebetulan saya ketua dari Masjid Jami Al-Islam. Sebenarnya sih mungkin jabatan saya di masjid ini banyak, tapi kebetulan ya alhamdulillah itulah yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit mungkin sepengetahuan saya tentang masjid ini juga saya hanya dapat dari orang tua. Karena masjid ini terlalu tua, mungkin saya masih di angan-angan masjid sudah ada. Di zaman dulu juga, kalau ini memang pernah saksi hidupnya, karena kebetulan kakek saya kebetulan ini dari Jawa. Bapak saya dapat istri orang Petamburan, persis di belakang masjid. Saat kakek saya datang melamar ibu saya sampai berkata, saya pernah rapat dulu di masjid ini waktu masih zaman penjajahan Belanda. Karena kebetulan memang kakek saya ya seumuran sama Bung Karno dan juga salah satu di kampung, mungkin salah satu komandan Hasbullah saat itu ya. Jadi dia sebetulnya waktu datang melamar ibu saya, dia sempat ingat, saya pernah. Jadi masjid ini juga sebenarnya nggak lepas juga dari kalau kita cerita sejarah perjuangan. Nah kebetulan masjid ini juga kalau yang persis mendirikannya juga kita nggak tahu, tapi yang jelas informasi juga yang saya dapat adalah bahwa sekitar tahun 1770 itu Syekh Abdul Amin Al-Misri Al-Batawi, beliau itu mungkin kalau merupakan sebenarnya juga salah satu kakeknya dari Habib Usman, tapi dari ibu. Beliau 4 kawan ulama yang ulama Nusantara kalau dulu bilangnya ya, yang belajar sama Syekh Nawawi di Banten di Mekah. Mereka berempat yang saya ingat, karena saya juga mungkin karena udah tua kali ya, saya ingat itu Syekh Arsyad Al-Banjari dengan Al-Misri Al-Batawi sama yang dari Palembang dan Bugis. Mereka 4 sekawan. Kalau Syekh Arsyad sendiri yang dari Palembang sendiri itu sempat sama beliau di Batavia di Jakarta ini selama 2 tahun, termasuk merapikan arah kiblat masjid di Jakarta ini, sebagai masjid lama di Jakarta. Dan kebetulan beliau juga dimakamkan di depan, tapi kalau dulu sebenarnya bukan di depan. Posisi beliau dulu di sebelah sana. Beliau dimakamkan di dalam karena ada kita juga perlu perluasan sedikit. Dan sekali makamnya juga dipindahkan ke depan. Itu kayaknya mungkin sekitar akhir tahun 70-an ya.
Dan di situ juga ada mungkin makam Raja Burhanuddin. Beliau yang mungkin kakek-kakek mantunya dari Adnan Biyung Nasution ya. Karena dulu kayaknya sih sepertinya kedekatan beliau dengan juga Habib Usman itu sendiri. Nah mungkin kalau Habib Usmannya lebih banyak di daerah, kayaknya di daerah kota ya, daerah Krukut ya Habib Usman sendiri ya. Tapi mereka adalah kakek dari Habib Usman, tapi dari ibu, itu yang saya tahu. Kalau saya ingat sih, kalau dulu hanya tiangnya ada lebih ya. Kayaknya yang hampir nggak berubah kalau saya lihat dinding-dindingnya ya. Sama bentuknya atas ini yang nggak berubah sebenarnya. Tempo hari sekitar tahun 2000-an ini sempat direnovasi, penggantian atap segala ya, termasuk kubah. Nah ini yang itu yang terakhir yang saya tahu. Tiang mungkin ini sisa dari yang dulu ada tidak cuma 4 setahu saya, tapi ini kayaknya disahkan 4 tiang termasuk tiang yang lama. Mimbar ini juga udah dirubah karena dulu posisinya agak ke tengah. Jadi saat makam dipindahkan, makanya mimbarnya juga agak ke depan. Kalau dulu ada pintunya di kiri dan di kiri dan kanan ada pintu, itu ada makam, dan seingat saya yang saja nggak tahu, tapi yang saya ingat cuma makam, karena nggak satu makam waktu itu ingat saya ada dulu. Ingat saya ada 2 atau nanti ya. Sebenarnya ya dari kalau bentuk begini memang dari dulu saya lihat begini ya. Tapi ya paling sedikit dirubah sedikit lah ya. Atap ya, bisa dibilang bentuk ini tetap akan seperti ini. Kan kebetulan kita juga karena tidak tahu persis dirubahnya. Tapi kalau bentuk sejak kecil ya itu memang seperti ini. Nah itu yang bertahan kayak depan bilang itu ya, itu juga seperti dari ya katakanlah semuanya saya ingat kecil seperti itu. Kapasitas ini bisa nampung sampai 800. Ini 2 tahun terakhir ini safnya saya di dalam ini saya kurangi karena untuk lebih nyaman jamaah ya. Karena tadinya ini 17 saf. 17 saf ini rata-rata ini sekitar hampir 50 orang per saf ini. Kalau jemaat penuh sampai keluar, nah ini safnya saya kurangi, tapi saya tambah di atas. Jadi saya manfaatkan perpustakaan dan kamar mandi untuk tambahan sholat, karena ini agak kurang. Karena kalau yang lama dia pakai 105 cm itu kadang-kadang suka beradu. Nah ini kita pakai 120 per safnya, makanya kita kurangi, hilang sampai 2 saf ini.
Ya itu tadi yang khas, maksud saya bukan khas sebenarnya. Yang bedakan ini banyak makam siapa yang mengunjungi, bukan hanya dari Indonesia aja, dari Eropa banyak sekali suka datang. Kita sendiri juga bingung dia bisa tahu ada makam. Yang pernah saya dengar, saya baca yaitu ya satu komandan banyak. Jadi mungkin pertemuan bagaimana kita dulu supaya kita bisa mengusir Belanda kan gitu, yang lawan penjajah ya, mungkin di situ mungkin juga rapat mengenai, karena kebetulan juga ya kakek saya juga salah satu tokoh di NU gitu ya. Mungkin kalau dari sisi agama kan mungkin itu keprihatinan ulama-ulama kadang-kadang rapat berkumpul dengan, karena kalau pernah yang saya dengar kita banyak buat menyelamatkan umat mungkin seperti apa gitu. Jadi yang jelas kalau di sejarah itu saya ingat kakek saya aja yang dari jauh, ya katakanlah dari Jawa begitu banget, dia ingat dia pernah rapat. Jadi mungkin ada segitu ya, sedikit aja. Selebihnya nggak ada, kalau hal-hal yang lain nggak. Masyarakat di sini masih banyak yang mohon maaf, jangan lagi deh. Kadang-kadang kalau ada yang kemalangan, saya bilang saya persilakan, saya ada ruang sekretariat yang cukup luas, silakan. Dan saya juga terapi anak-anak muda, jangan katakan gampang aja. Kita siasati, oh ini masjid nggak boleh begini, ya kita ada ruang di belakang masjid, ya kan? Dan gimana caranya supaya kita bisa bermanfaat untuk lingkungan. Kalau kita tidak bisa memberi, tapi kita jangan merepotkan. Ya, kalau kita tidak bisa memuji, tapi paling tidak kita jangan mencela. Kalaupun kita ada perbedaan dan kita benar, tolong jangan diperdebatkan. Kita musyawarah. Itu saya pesan sama anak. Ya mudah-mudahan mohon doanya. Saya juga terima anak muda, kita melayani jamaah. Sedapat mungkin dia bisa nyaman melaksanakan ibadah di masjid ini. Makanya kita nggak lepas, kita coba berusaha renovasi, ada pemikiran baru akan, yang penting intinya bagaimana kita bisa sama-sama beribadah di Masjid Al-Ihsan ini ada nyaman. Nah itulah Mbak. Jadi kalaupun masalah keuangan, saya bilang jangan cengeng. Kita nggak punya uang, kita bisa minta cari talangan. Insya Allah nanti Allah akan bantu. Pada waktunya juga semua akan selesai. Nah. Semenjak sana, kalau nggak salah SMP lah itu ya, di antara 7 golongan yang mendapatkan jaminan. Itu kan 7 golongan itu salah satu adalah orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Jadi kalau kita khususnya sebagai pengurus gitu ya, itu bagaimana mengajak orang-orang itu bisa hatinya dekat dengan masjid. Itu tidak hanya kita aja yang mensupport dana, yang memfasilitasi, semua itu pasti akan dapat salah satu tadi keistimewaan jaminan Allah SWT masuk surga. Oh iya kan? Kalau Allah udah jamin mau ngapain? Salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi apa itu, dari situ saya tuh selalu ingat terus itu hadis itu.